Masih di wilayah Kecamatan Sutojayan, bentuk IKM yang tak kalah mengalami kemajuan yaitu usaha mebel milik warga Kelurahan Jengglong bernama Sakri. Usaha membuat aneka kerajinan mebel ini telah lama digeluti Sakri, yakni sejak tahun 2001. Layaknya pengusaha kerajinan lainnya, tentu dalam mengembangkan usaha semacam ini, Sakri memerlukan keuletan dan ketelatenan. Adapun yang menjadi latar belakang Sakri memilih usaha mebel, tak lain adalah masih tingginya potensi kayu jati di wilayah Kabupaten Blitar. Mengetahui hal tersebut, Sakri pun ingin memanfaatkan potensi yang ada dalam usahanya. Saya memulai mebel tahun 2001 karena saya memulai mebel tahun 2001 karena daerah Ludoyo Blitar sini banyak kayu jati, jadi saya manfaatan bikin mebler kayu jati seperti kusen, pintu, almari, kursi, terus dan lain-lain. Semuanya yang saya buat ini terbuat dari kayu jati semua. Nah, tergantung dari pesanan masyarakat sekitar. Kebanyakan masyarakat itu pesanan ya itu kursi, almari, kusen, pintu, segala macam. Mebelan saya ini banyak yang meminat. Meski di usianya yang tidak lagi muda, namun semangat dan tekad Sakri untuk membantu pemerintah Kabupaten Blitar dalam menekan angka pengangguran sangatlah kuat. Hal ini terbukti dari banyaknya karyawan yang Sakri pekerjakan di usahanya. Sakri pun tak enggan mengajari dan mendampingi para karyawan selama proses pembuatan kerajinan mebel. Hal semacam itu dilakukan olehnya agar semua karyawan merasa nyaman saat memproduksi berbagai kerajinan mebel. Sekali atau mengapresiasi sangat tinggi terhadap tayangan CTV dalam acara Blitar Kawantara ini, karena usaha mikro ini akan semakin semangat, semakin giat dan meningkatkan produksi maupun kualitasnya. Karena dengan adanya acara ini maka secara langsung bahwa usaha mikro ini akan memperoleh kualitas promosi yang luar biasa. Tidak hanya di seantero Blitar, tetapi bahkan secara regional bahkan nasional. Ini akan menjadikan usaha mikro produk-produknya ini dikenal secara nasional sehingga akan dibutuhkan oleh masyarakat. Maka mendorong produk ini terus untuk meningkatkan produksinya dan tentu meningkatkan kualitasnya. Berbagai bentuk mebel yang diproduksi di usaha milik Sakri dibanderol dengan harga yang bervariasi, yaitu mulai dari 5 juta hingga puluhan juta rupiah. Sementara untuk pengerjaan mebel, Sakri akan membagi tugas masing-masing karyawan. Sebagian ada yang bertugas membuat pintu, kursi,
almari, atau yang lainnya. Kursi itu macam-macam Pak, ada yang harga 5 juta, ada harga 8 juta sampai 10 juta ke atas, atau lemari ya gitu juga, ada yang 3.000, ada 5.000, 6.000 sampai 10 juta Pak. Saya ini mempekerjakan warga sekitar. Karyawan saya jumlah 8 orang, jadi masing-masing ada yang garap pintu, kursi, almari, itu satu hari itu kan Pak, borongan itu satu almari itu 300 sampai 400 sampai 600 per lemari. Pemesan mebel saya ini banyak ya, dari Kediri, Tulungagung, Blitar, terus itu banyak yang pesan ke sini karena itu saya itu kayu saya itu mulus, khusus kayu jati. Kini keberadaan industri kecil menengah di Kabupaten Blitar harus terus menggali inovasi serta meningkatkan kualitas produknya. Pasalnya, mereka tengah bersaing dengan pangsa global masyarakat ekonomi ASEAN. Saya terima kasih pada pemerintah Kabupaten Blitar sini telah banyak memberikan ilmu pada saya, sehingga usaha saya alhamdulillah lancar sampai hari ini. Jadi di samping UMKM itu pembinaannya di dinas teknis, yaitu dinas koperasi dan UMKM, ini tidak bisa hanya dari dinas satu, ini harus terpadu. Ya, dari dinas-dinas yang lain pun juga tentunya kita harapkan punya peranan untuk pembinaan ke sana. Ya, secara teknis dinas koperasi, tapi secara umum semua terlibat. Dan tidak hanya itu, yaitu termasuk saya dengan Pak Wali Kota ini gencar ya menjalin hubungan dengan warga Blitar di rantau. Dan untuk ini kemarin kita mengadakan halal bihalal dan sekaligus meluncing pengurus paguyuban Blitar yang ada di Jakarta. Makanya dengan jargon ayo bela dan beli produk Blitar. Ya, kita kompak bisa. Pemirsa, itulah tadi sejumlah industri kecil menengah atau IKM yang ada di wilayah Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar. Semoga kedepannya IKM-IKM tersebut dapat lebih berkembang dan lebih maju, serta produknya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Akhirnya, saya Intan Aulia pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.